Fokus pembahasan. 1. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Refleksi dan perubahan diri yang dialami. 3. Rencana aksi. Sebelum mempelajari materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya masih beranggapan bahwa bukanlah masalah jika pengajaran yang dilakukan di kelas. 1. Fokus pada pengembangan intelektual. 2. Semua murid pada dasarnya sama, atau hampir sama. 3. Guru adalah aktor utama dalam pembelajaran. Setelah mempelajari tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya pahami yang saya kelompokkan menjadi 3 bagian yaitu 1. Dasar-dasar pendidikan, meliputi pengertian pendidikan, pendidikan sebagai tuntunan, dasar jiwa anak, dan budi pekerti. 2. Metode pendidikan. 3. Pendidikan dan kebudayaan. Pengertian pendidikan. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran, proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan dan pengajaran dimaksudkan untuk memerdekakan manusia, dalam arti hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan yang menuntun. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidik seumpama petani, menanam, merawat, menjaga, tetapi tidak mampu mengubah biji yang ditanamnya. Anak diberi kebebasan, pendidik memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidik mesti bersikap terbuka tetapi tetap waspada terhadap pengaruh luar dan lebih mengutamakan kekuatan sosiokultural masyarakat sendiri. Dasar jiwa anak. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Zaman sekarang menuntut anak memiliki keterampilan hidup abad ke-21 yaitu karakter, citizenship, kewarganegaraan, critical thinking, berpikir kritis, creativity, kreatif, collaboration, kolaborasi, dan communication, komunikasi. Alam dan kebudayaan Indonesia berbeda dengan alam di luar Indonesia. Jika mengambil dari luar, maka pendidik perlu memilih pengetahuan dan muatan pendidikan lain yang sesuai dengan sosial budaya masyarakat Indonesia. Budi pekerti. Budi pekerti, atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Keluarga adalah tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi anak. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Permainan. Pendidikan mestinya memperhatikan umur anak. Pada masa awal, anak dididik melalui permainan. Permainan adalah alat pendidikan. Pelajaran panca indera dan permainan tidak dipisah tetapi dianggap satu. Tentang permainan sebagai alat pendidikan, bangsa Indonesia memiliki metode kodrat iradat, natur dan evolusi. Bisa juga dinamakan metode kaki among, nini among, yaitu metode among siswa. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pengasingan, isolasi, kebudayaan menyebabkan kemunduran dan kematian bangsa. Pembaharuan kebudayaan karena pengaruh luar, harus ditujukan untuk memperkuat budaya sendiri. Kemajuan kebudayaan harus berupa kelanjutan langsung dari kebudayaan nasional, kontinuitas, menuju ke arah kesatuan kebudayaan dunia, konvergensi, dan tetap mempunyai sifat kepribadian di dalam lingkungan kemanusiaan sedunia, konsentrisitas. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Dasar-dasar pendidikan. 1. Pengajaran sebagai bagian dari pendidikan. 2. Pendidikan dilakukan dengan menuntun anak sesuai kodratnya. 3. Kecerdasan pikir dapat memperbaiki budi pekerti. Metode pendidikan. 1. Dunia anak adalah bermain. 2. Permainan dapat digunakan sebagai sarana pendidikan. Pendidikan dan kebudayaan. 1. Kebudayaan bangsa bisa dikembangkan dan diwariskan melalui pendidikan. 2. Kebudayaan harus terbuka tetapi memperkuat kebudayaan sendiri. Rencana aksi. Menggali minat dan gaya belajar murid. 1. Menyusun instrumen. 2. Mengumpulkan data.
3. Menganalisis data. Kolaborasi dengan rekan sejawat. 1. Guru mapel serumpun. 2. Wali kelas. 3. Guru BK. Perbaikan pembelajaran. Pembelajaran lebih mengakomodir minat dan gaya belajar murid. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih. Salam dan bahagia.